kan? Pulang. Pulang. Katanya kamu mau ke rumah nenek. Sampai nggak tahu rumah nenek. Bukannya diajak tidur, malah diajak ngobrol. Ingat nih, ya. Besok pagi lu temenin dia ngemis nih. Iya bang. Ya? Iya bang. Tidur. Iya bang. Iya Pak, saya yang tadi siang lapor sama istri saya Pak. Tukang bajai, iya. Handi Pak. Arif. Anak saya. Belum ketemu juga Pak. Baik Pak, ya. Terima kasih Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Arif. Arif, kamu ada di mana, nak? Mas, gimana Mas? Arif ketemu Mas. Arif di mana, Mas? Mas, Arif di luar sana itu nggak kenal sama sekali sama siapapun, Mas. Aku takut terjadi apa-apa sama dia. Kalau gitu aku aja yang nyari. Besok aja. Malam ini biar Tuhan yang menjaga anak kita. Mas. Aku dipecat, Mai. Aku nggak tarik bajai lagi. Tapi apa kesalahan kamu, Mas? Ya Allah. Kenapa Engkau memberikan cobaan begitu berat buat kita, ya Allah? Kita harus lebih bersabar, Mai. Ini mungkin memang jalan kita. Kita harus lebih tabah. Marni memang pernah menitipkan anaknya di sini. Ini dia, Pak. Nama anaknya Maisyaro. Maisyaro. Ya, dia pernah tinggal di sini. Tapi kemudian dia diadopsi oleh keluarga Pak Wiguna yang ada di Jalan Ketapang nomor 7. Saya akan mencarinya, Bu. Karena ini amanah dari ibunya, bahwa saya harus mencari dia. Ibunya meninggal semalam karena penyakit kanker. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Maisyaro akhirnya menjadi yatim piatu. Ayahnya entah kemana. Ibunya kini meninggal. Tapi menurut peraturan yang ada di sini, Pak, keluarga adopsi itu tidak bisa menghubungi kita lagi. Karena takut anaknya itu tidak menerima kenyataan, begitu, Pak. Ya, saya mengerti. Saya mengerti. Tapi ini amanah yang harus saya jalankan. Amanah dari ibunya. Paling tidak, saya tahu bahwa dia sehat-sehat saja. Dan saya berjanji kok. Saya janji untuk tidak mengatakan apa-apa. Baiklah, Pak, kalau begitu. Ini saya catat alamatnya. Ya. Nih, duit lu gue balikin. Rumah ini gue nggak kontrakin lagi. Sebab keponakan gue mau tinggal di sini. Pak Malik bilang katanya rumah ini masih bisa diperpanjang kontrakannya, Pak Malik. Ini kan udah saya kasih duitnya, kok sekarang dibalikin lagi? Nggak bisa begitu dong, Pak Malik. Caranya, Pak Malik. Keponakan gue juga mendadak mau tinggal di sini.
Jadi mulai besok lu mesti berangkat dari sini. Pindah cepat, ya? Ya, tapi kan semuanya ada aturan mainnya, Pak Malik. Nggak bisa kayak begini aja, Pak Malik. Nggak kasih saya waktu 1-2 hari, Pak Malik. Nggak bisa kayak begini caranya, Pak Malik. Ya Allah, cobaan apa lagi yang menimpa kita? Mas, kamu sakit? Kamu harus istirahat, Mas. Nah ya, saya nggak apa-apa. Udah. Mas, ini semua pasti karena Mas masuk angin kecapean semalam. Saya harus cari Arif, Mai. Saya harus cari Arif. Mas, kamu kan lagi sakit. Kamu jangan pergi kemana-mana. Saya nggak apa-apa. Mana sih kamu? Nyempir gak jadi. Kamu lagi. Masa anak si Jin dibayang ngemis? Angkat ke mobil. Papa, kenapa Papa sampai bisa nabrak anak? Ya namanya juga anak liar mah. Main di jalan sembarangan ya ketabrak. Yang kurang ajarkan orang tuanya. Masa anak seumur gini sudah disuruh ngamen? Memangnya siapa anak ini, Pak? Ya kamu lihat aja sendiri. Hedi, anak kamu kenapa, nak? Terbelakangan mental. Astagfirullahaladzim. Belum. Dokter, tolong beri perawatan pada anak ini yang baik ya, Dok. Baik, Bu. Ma, sebenarnya siapa si anak ini? Kenapa perhatian kamu begitu besar sama dia? Enggak, Pak. Mama cuma kasihan aja sama anak ini. Cuma itu. Iya. Handi? Pak, berhenti sebentar, Pak. Handi? Sebentar ya, Pak. Baik, Nah. Handi! Ya ampun, ngapain kamu di sini? Aku habis di kantor polisi. Anakku hilang dari kemarin. Oh ya? Handi, aku itu kasihan sama kamu. Nasib kamu itu benar-benar kacau. Hidup kamu susahnya kayak gini. Terus anakmu hilang lagi. Tapi, apa kamu nggak menyadarinya? Kalau sebenarnya jodoh kamu itu nggak tepat. Dan kamu menikahi wanita yang salah. Kamu jangan bawa-bawa Maya. Kamu jangan bawa-bawa istriku. Ya, teorinya mungkin memang begitu. Tapi, kenapa kita nggak mencoba teori lain dengan pembuktian baru? Maksud kamu apa sih? Di, tunggu, Di. Maksud aku, kita merajut lembaran baru yang lebih baik untuk hidup kita. Aku udah mapan dan kerja, Di. Kamu kembali ke orang tuamu. Dengan begitu, kehidupan kita pasti akan jauh lebih baik. Papa kamu juga udah menyiapkan posisi yang baik di perusahaannya. Kamu udah gila ya? Hah? Kamu nggak ngeliat apa aku kayak begini? Andi, kita ke rumah sakit ya. Yuk, kita ke dokter. Aku harus cari Arif. Aku harus cari Arif sampai ketemu Beda. Tapi apa kita nggak ke dokter dulu, Di? Maaf, suster. Saya diberi
memberitahukan kalau anak saya bernama Arif dirawat di sini. Di kamar berapa ya, suster? Ya, Ibu ya. Tunggu sebentar, Ibu ya. Di kamar nomor 3, Ibu. Iya. Makasih, suster. Ya, mari, Ibu. Arif sayang, ini mama saya bangun. Tenang sayang, anakmu sudah mendapat perawatan layak. Insya Allah dia bisa sembuh seperti sedia kala ya nak. Hani mana nak? Aku nggak tahu Mas Hadi pergi kemana, Mah. Karena dia pergi untuk nyari-nyari Arif. Ya kalau gitu nanti mama suruh Mang Diman untuk mencari dia sampai ketemu. Ya. Maya, sudah saatnya kita berkumpul bersama. Tolong tinggalkan tempat kontrakan kamu karena mama sudah menyediakan tempat yang layak buat kalian. Ya. Tapi, Mah, Mas Hadi belum bisa melupakan rasa sakit hatinya karena Papa. Iya, mama ngerti. Nanti mama yang mencoba bujuk papa kamu karena biar bagaimanapun suamimu dan Arif adalah darah dagingnya. Ya. Mari Pak, silahkan diminum tehnya. Terima kasih. Memang Pak Wiguna dan Ibu sempat mengadopsi Maisaro dari sebuah yayasan hingga dibesarkan bahkan sampai kuliah, Pak. Namun suatu saat mereka tertimpa musibah kecelakaan. Mereka berdua meninggal. Meninggal? Anak adopsinya lalu mengontrak rumah sambil berjualan kue. Maaf, Ibu siapa? Saya saudara sepupunya, Pak. Semenjak Pak Wiguna meninggal, saya menempati rumah ini. Saya sudah lama tidak bertemu dengan putri adopsinya. Bahkan saya dengar dia sudah menikah dengan teman kuliahnya. Tapi sampai sekarang saya tidak pernah tahu mereka tinggal di mana. Boleh saya minum? Silakan, Pak. Begini, sebenarnya saya hanya menjalankan amanah yang diberikan oleh ibunya sebelum meninggal. Agar saya melihat keadaan anak itu. Dan sejujurnya, saya sendiri ingin ketemu sama dia, Maisaro. Semenjak Pak Wiguna mengadopsi putrinya itu, dia menggantikan namanya menjadi Maya. Ya. Maya? Kalau Bapak mau lihat, saya punya foto Bapak. Terima kasih. Ini Maya. Iya, Pak. Mulai detik ini, kamu bukan anakku lagi. Kecuali kalau kamu tinggalkan si Maya. Buat yang tidak jelas asal-usulnya. Saya tetap akan menikahi Maya, Pak. Apapun urusannya. Oke, kalau gitu kamu keluar dari sini. Saya akan pergi dari sini. Saya akan pergi dari sini. Papa tidak bisa begini. Biarkan. Ini anak memang tidak tahu diri. Dari kecil kita besarkan sampai dia kuliah. Dan sekarang dia melawan sampai kita. Lebih baik kita tidak punya anak sama sekali. Saya nggak akan pernah menerima apapun dari Papa. Kamu keluar. Apapun, Pak. Saya tidak akan pernah menginjakkan lagi di rumah ini. Keluar! Anak adopsi itu anak Bapak. Pak. Ya Allah, kenapa ini, Pak? Tolong.